Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa mengkaji bersama tentang ulumul hadis dan hadis dakwah. Tema kita kali ini adalah hadis secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas itu berdasarkan jumlahnya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, disebut hadis mutawatir. Pada tingkatan sahabat banyak, tabi'in banyak, seterusnya banyak, disebut mutawatir. Ada hadis yang diriwayatkan oleh jumlahnya yang tidak sebanyak mutawatir, disebut hadis ahad. Hadis ahad nanti dibagi dengan hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Sedangkan secara kualitas hadis dibagi menjadi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Baik, di hadapan kita sudah ada makalah dari BKI 2, kelompok 3. Hal pertama yang saya cek pada setiap makalah adalah referensi. Pada makalah ini, referensi yang digunakan kebanyakan dari situs. Dan yang saya sangat tidak rekomendasikan, saya beri tanda silang di sini, dari Blogspot. Itu tidak boleh. Kemudian WordPress, ini juga tidak boleh. WordPress, Blogspot ini juga tidak boleh. Ini jika dilihat yang dari buku mungkin hanya satu, ini Google Book. Publikasi ilmiah itu jurnal, itu juga cuma satu. Jadi dari sekian banyak daftar referensi yang layak itu hanya 2. Wikipedia itu yang nulis tidak jelas karena setiap orang bisa mengedit, jadi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka saya harapkan untuk kelompok setelahnya tidak seperti kelompok 3 ini. Referensi yang dapat dijadikan rujukan itu pertama buku, yang kedua jurnal. Jangan ngambil dari banyak situs, karena bisa jadi itu tinggal copy paste, tidak ada proses untuk memahami, jadi nilainya atau kualitasnya itu rendah. Maka dari sekian banyak referensi ini yang saya terima hanya 2. Untuk yang lain ketika revisi nanti selain yang 2 itu dihapus, juga tulisan-tulisannya selain yang dari tulisan yang dari situs-situs, apalagi copy paste. Dan jika ada tulisan dari 2 referensi ini, silahkan. Perlu diketahui juga untuk makalah kelompok 3 ini tidak ada daftar plagiasi, jadi sangat rentan untuk melakukan plagiasi copy paste. Meskipun saya husnudon kepada penulis tidak melakukan hal tercela itu. Baik, kita kembali ke halaman depan. Di sini sudah ada makalah yang ditulis oleh kelompok 3. Kita bahas satu persatu, halaman per halaman. Ada sedikit typo, kesalahan penulisan dakwah. Assalamualaikum harusnya ditulis miring karena transliterasi dari bahasa Arab. Penulisan hadis sudah benar, sesuai dengan KBBI. Boleh HADIS, boleh HADITS. Jadi tinggal memilih saja. Kemudian untuk halaman daftar isi, kata-kata yang perlu ditulis transliterasi mutawatir, ahad, sahih, hasan, dan dhaif. Itu harus ditulis miring karena transliterasi. Untuk margin kiri ini kenapa kok nempel? Harusnya bagian atas marginnya 4, kiri 4,
bawah 3, kanan 3. Untuk pengaturannya di Microsoft Word, saya ingin tunjukkan page setup, top 4, bottom 3, left 4, right 3. Kemudian oke. Maka makalah ini harus diperbaiki untuk halaman marginnya. Pendahuluan. Pada pendahuluan, ini yang saya warnai kuning harus ditulis transliterasi miring. Miring semua, mutawatir. Bagaimana cara menulis transliterasi mutawatir? Mutawatir itu karena bahasa Arab, mutawatir. Hanya ada garis atas karena dia panjang. Ahad, ahad, ahad. Kemudian masyhur. Jika transliterasi Kementerian Agama, Menteri Agama, seperti ini. Jika transliterasi internasional maka masyhur. Aziz, aziz. Gharib, gharib. Nah, itu harus ditulis transliterasi yang benar. Halaman setelahnya. Ini saya lihat pada makalah ini tidak ada footnote sama sekali. Jadi patut disayangkan karena ilmiah tidak ada footnote atau tidak ada body note. Jadi paragraf ini ngambil dari mana, paragraf ini pendapat siapa, tidak ada sama sekali. Jadi mohon untuk kelompok setelahnya harus bisa lebih baik lagi. Jadi ini revisinya cukup banyak untuk makalah ini. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Mustahil untuk mendustakan atau berdusta. Hadis mutawatir itu diketahui oleh banyak orang. Seperti contohnya, misalnya Hari Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Semua orang Indonesia tahu bahwa Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45. Baik orang yang hidup tahun 45 maupun orang yang hidup tahun 2020. Semua orang tahu. Jika ada orang asing datang ke Indonesia mengatakan, yang benar hari kemerdekaan itu tanggal 20 Agustus. Maka kita akan mengatakan kepadanya, kamu berdusta, kamu salah. Karena berita ini mutawatir, semua orang tahu. Nah, jadi mustahil untuk berdusta terhadap kejadian tersebut atau berita tersebut. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu juga mutawatir. Semua orang hafal surat Al-Ikhlas. Jika ada orang yang mengatakan Qul huwallah, ada orang asing, Qul huwallahu ahid misalnya, menggunakan kasroh bukan fathah, maka kita akan mengatakan kamu salah. Yang benar adalah Qul huwallahu ahad, karena saya sudah hafal dari kecil dan karena jutaan orang hafal surat ini. Nah, mustahil untuk didustakan. Nah, itulah mutawatir. Al-Quran itu mutawatir. Hadis itu juga ada yang mutawatir. Jadi kalau sudah mutawatir tidak mungkin didustakan. Mutawatir itu ada yang lafzi, yang lafadznya itu mutawatir. Rasulullah menyampaikan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan perkataanku, maka bersiap-siaplah dia duduk di tempat duduknya di neraka. Ini adalah contoh hadis mutawatir lafzi. Lafadznya diucapkan oleh Rasulullah dengan lafadz tersebut, para sahabat puluhan, 60 sahabat meriwayatkan dengan lafadz yang sama. Bahkan perawi-perawi pun meriwayatkan dengan lafadz yang sama. Puluhan juga jumlahnya. Lafadznya persis. Itu disebut mutawatir lafzi.
Makalah ini sangat disayangkan sekali. Mutawatir lafzi dia hanya memberikan penjelasan perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh banyak kepada orang banyak. Jadi kurang detail. Karena ya dapat dimaklumi karena referensinya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian maknawi. Mutawatir maknawi itu masing-masing lafadz tidak sampai derajat mutawatir, tetapi makna dari keseluruhan lafadz mengacu pada satu makna. Nah, ini boleh. Jadi lafadznya itu berbeda-beda, tetapi maksudnya itu sama. Dan itu jumlahnya hadis tersebut sangat banyak sekali. Sayang tidak diberikan contoh oleh pemakalah. Contohnya adalah Rasulullah SAW dijelaskan di banyak hadis selalu mengangkat tangannya ketika berdoa. Bahkan ada yang sebuah riwayat menyebutkan ketika seorang hamba itu berdoa dengan mengangkat tangannya, maka Allah malu untuk tidak mengijabahinya. Nah, ini adalah mutawatir maknawi. Lafadznya berbeda-beda, jumlah hadisnya banyak, tetapi maksudnya sama. Mutawatir amali. Amal itu perbuatan. Contohnya apa? Contohnya adalah tata cara haji. Contohnya adalah penentuan waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ini tata cara yang semua orang tahu dan semua orang sepakat. Itu disebut mutawatir amali. Nah, ini penulis harus mencantumkan contohnya juga. Cari dari sumber yang kredibel. Syarat-syarat hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang. Hadis didapat melalui panca indera karena kebanyakan hadis mutawatir itu kejadian. Secara rasional menurut kebiasaan adat para perawi mustahil untuk berdusta terhadap kejadian atau berita tersebut. Nah, itu syarat hadis mutawatir. Baik, ini ada sedikit typo, sedangkan ini typo. Maka harus diperbaiki. Kemudian halaman 4. Hadis ahad. Secara penulisan ahad itu bukan seperti ini. Ahad itu A-nya panjang, baik itu di awal maupun di tengah. Ahad. Nah, ini yang tepat. Hadis ahad adalah hadis yang jumlahnya tidak memenuhi hadis mutawatir. Dan hadis ahad itu dibagi yang pertama masyhur. Nah, di sini saya tidak menemukan definisi dari hadis masyhur secara terminologi. Jadi hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Misalkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat. Jumlah sahabat itu 40. Tabi'in 50. Tabi'ut tabi'in jumlahnya 3. Maka jumlah yang paling sedikit 3 itu disebut hadis masyhur. Itu hadis masyhur karena pada satu tingkatan ada jumlah yang paling sedikit 3. Kemudian hadis aziz. Jika hadis masyhur itu 3 minimal, hadis aziz minimal 2. Sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat berjumlah 40. Tabi'in berjumlah 30. Tabi'ut tabi'in berjumlah 2. Karena minimal paling sedikit itu 2, maka disebut hadis aziz. Kemudian selain hadis aziz ada hadis gharib. Kalau gharib itu minimal 1. Jadi sahabat diriwayatkan oleh sahabat 1 orang. Tabi'in 30 orang, tabi'in 40 orang. Karena paling sedikit pada tingkatan yaitu sahabat sini 1, maka disebut hadis gharib. Nah, hadis gharib itu dibagi menjadi 2. Hadis gharib mutlak dan hadis gharib
nisbi. Hadis gharib mutlak apabila hadis diriwayatkan oleh satu orang, dan dia adalah satu-satunya perawi di muka bumi ini. Sedangkan hadis gharib nisbi itu jika di Mesir diriwayatkan satu orang, Madinah satu orang, Syria satu orang. Maka memang di Mesir hanya satu. Tetapi di daerah yang lain sebenarnya ada riwayat dari perawi yang lain, di negeri yang lain. Itu nisbi. Baik, untuk hadis gharib saya kira sudah cukup dan mudah difahami. Sekarang kita beranjak ke halaman setelahnya. Hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang memenuhi 5 syarat. Pertama, perawinya adil. Perawinya dhabat. Adil ini adil maksudnya bukan di tengah-tengah seperti bahasa Indonesia. Adil di sini maksudnya dia orang beragama Islam, berakal, balik, ibadahnya bagus, sholatnya, puasanya, terutama puasa yang wajib ya. Kemudian perangainya bagus. Jika ada perawi yang mabuk-mabukan misalnya, maka dia sudah hilang syarat adil. Kalau sudah hilang adil, maka dia tidak bisa disebut hadis sahih. Sempurna ingatannya atau kuat hafalannya. Kemudian yang ketiga, sanadnya tidak terputus. Keempat, tidak ada ilat, cacat. Seperti sebuah hadis, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat, mendoakan kepada orang-orang yang sholat di shaf bagian kanan. Sebenarnya hadis ini ada cacatnya, ada ilatnya, karena kesalahan perawi dalam mendengar. Bukan alamaya minisufuf, bukan di shaf kanan, tetapi alaman yasiluna as-sufuf, bagi orang yang menyambung shaf di depannya yang kosong. Nah, jadi hadis ini ada ilatnya. Meskipun secara sanad sekilas terlihat sahih ataupun secara matan juga bagus. Tidak janggal, ada musyad. Jadi ini misalkan ada dua hadis. Dua hadis itu sama-sama sahih. Sahih yang pertama itu yang kuat diriwayatkan oleh para imam. Sedangkan yang kedua perawinya biasa saja, tapi ya tetap sahih. Sedangkan dua riwayat ini bertentangan. Maka yang diambil adalah riwayat yang kuat dan riwayat yang lemah meskipun sahih dia disebut hadis syadz dan tidak diamalkan. Jadi yang dipegang adalah hadis yang sahih yang kuat. Jadi ketika ada sebuah hadis dengan 5 syarat ini terpenuhi, maka disebut hadis sahih. Lalu apa itu hadis hasan? Hadis hasan itu bedanya pada satu hal, yaitu hafalannya kurang sempurna. Di kelas kalian saja ada orang yang hafalannya kuat, sempurna. Sempurna itu misalkan saya mengatakan sesuatu, kemudian kalian bisa menyebutkan persis dengan apa yang saya katakan, tanpa ada satu huruf pun yang tertinggal. Itu sempurna. Namun jika ada yang menghafal tetapi dia masih bingung-bingung atau kata-katanya dirubah-rubah dengan kata-katanya dia sendiri meskipun substansinya sama, itu masuk pada hafalannya kurang sempurna sehingga disebut hadis hasan. Jadi syaratnya ada 5 hadis hasan, hanya saja satu syarat ini yang berbeda, kurang sempurna hafalannya. Nah, ini harusnya penulis menyertakan footnote. Maka pada revisi harus dilengkapi footnote tiap halaman, harus ada footnote-nya. Supaya jelas mengambil sumber dari mana. Jangan-jangan diambil dari sumber Syiah, kan nggak tahu kalau nggak ada footnote-nya. Nah, macam-macam hadis. Ini banyak sekali transliterasi yang tidak bergaris miring. Ya, naudzubillah, saya tidak ini indikasi
bisa copy paste. Tapi saya husnudzon kepada penulis tidak melakukan copy paste karena hal tersebut sangat fatal ketika dalam menulis karya ilmiah. Tapi saya maklumi mungkin ini hal yang baru untuk kalian belajar ilmu hadis. Ya, saya maklumi. Masih ada kesempatan untuk merevisi dan waktunya juga masih lama hingga akhir semester nanti. Ketika akhir semester saya akan share link untuk mengumpulkan revisi. Hasan lidatihi harus ditulis miring, digoirihi juga harus ditulis miring. Nah. Baik, syarat-syarat hadis hasan tadi sudah saya jelaskan 5 tadi, hanya saja hafalannya kurang sempurna. Untuk yang tercantum di sini, nggak tahu ini ngambil dari blogspot atau apa, ini bukan syarat hadis hasan. Bukan syarat hadis hasan. Ini hadis hasan ligoirihi sebenarnya yang C ini. Nah, jadi tolonglah ambil dari sumber yang terpercaya supaya kasihan teman-teman kalian jika membaca terus salah pemahamannya. Hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis yang tidak terkumpul syarat hadis hasan ataupun syarat hadis sahih. Jika ada sebuah hadis, hadis ini tidak memenuhi syarat hadis sahih, tidak memenuhi syarat hadis hasan, maka dia disebut dengan hadis dhaif. Hadis dhaif yang pertama, mu'allaq. Mu'allaq itu apa? Jika ada sebuah hadis dari Rasulullah kepada sahabat. Sahabatnya tidak disebutkan. Tabi'in tidak disebutkan. Tabi'in tidak disebutkan. Tiba-tiba ada orang yang hidup tahun 300 Hijriah. Kan nggak mungkin orang 300 Hijriah itu bertemu dengan Rasulullah yang meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi ada beberapa perawi yang hilang. Dan hilangnya berawal dari sahabat. Maka ini disebut hadis mu'allaq. Baik satu orang rawi, yaitu sahabatnya saja, ataupun dua sahabat dan tabi'in, ataupun lebih. Jadi misalkan ada sebuah hadis, sahabatnya tidak disebutkan, tiba-tiba langsung tabi'in, terus orang-orang setelahnya. Maka ini juga disebut dengan hadis mu'allaq karena sahabat tidak disebutkan. Hadis yang kedua adalah hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal hadis yang diriwayatkan oleh sahabat kecil seperti Ibnu Abbas yang tidak mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi dia mengambil dari sahabat yang besar. Nah, itu hadis mursal. Tapi mursal sahabi itu masih ada toleransi, sebagian ada yang menerima. Definisi hadis mursal ini kurang lengkap. Jadi kalau seandainya ada seorang tabi'in, ini juga termasuk hadis mursal tapi tidak disebutkan dalam makalah ini. Ada seorang tabi'in mengambil sebuah hadis dari tabi'in yang lain, tapi tidak disebutkan. Tabi'in ini mengambil hadis dari sahabat, tapi tidak disebutkan dan langsung ke Rasulullah. Nah, ini yang jadi masalah, karena ada tabi'in yang tidak disebutkan ini, kan tidak diketahui apakah dia penjudi atau pemaksiat, sehingga ini menjadi hadis dhaif. Hadis mu'dhal. Apa itu hadis mu'dhal? Hadis mu'dhal jika ada dua perawi yang dihilangkan berturut-turut. Sebuah hadis dari Rasulullah ke sahabat, tabi'in tidak disebutkan, tabi'ut tabi'in tidak disebutkan. Kemudian ini disebutkan. Karena ada dua yang hilang dan itu berjajar, maka disebut dengan hadis mu'dhal. Dua yang hilang atau lebih dan itu berjajar. Hadis mu'dhal. Hadis munqati misalnya ada sahabat, tabi'in tidak disebutkan, tabi'ut tabi'in disebutkan, ini tidak disebutkan. Jadi ada dua atau lebih tapi tidak berurutan. Maka ini disebut munqati. Atau misalkan satu saja, ini yang ini masalahnya tidak disebutkan. Ini juga masuk munqati. Nah, terputus. Kalau yang tadi mu'dhal berurutan, kalau munqati terpisah-pisah. Atau satu saja. Mudallas, sengaja digugurkan perawi. Jadi tadlis itu tadlis isnad. Ada pembagian pertama tadlis isnad dan ada tadlis suyuh.
Tadlis isnad itu apa? Orang yang mengambil riwayat dari orang semasa, tapi ia tidak pernah bertemu dengan orang itu, jadi seakan-akan dia mengambil dari orang itu. Si A ngambil dari si B, ini nggak pernah bertemu. Si B ini bagus orangnya. Si B ini punya riwayat yang bagus dari tabiin, dari sahabat sampai Rasulullah. Tapi A ini nggak pernah bertemu dengan si B. Tapi dia pura-pura ketemu dan pura-pura mengambil riwayat dari dia. Nah, ini menyembunyikan sesuatu, memalsukan. Tadlis suyuh. Suyuh itu berasal dari kata syekh. Syekh itu guru. Jadi si A dia sengaja menyebut gurunya dengan nama atau gelar yang tidak populer supaya orang lain tidak tahu siapa gurunya sebenarnya. Si A memiliki guru. Gurunya ini memiliki nama belakang yang sama dengan guru yang bagus, guru lain yang bagus. Atau perawi A ini menyebutkan nama gurunya paling belakang. Nama belakangnya kan panjang ya, nama orang Arab. Kalau disebutkan nama depannya itu ketahuan, maka dia menyebutkan nama belakangnya. Karena gurunya ini ternyata jelek sanadnya. Karena dia perangnya jelek. Sehingga kalau seandainya ada orang tahu dari guru ini, maka pasti harusnya dhaif. Dia sengaja menyembunyikan si gurunya ini dengan menyebut nama belakangnya. Supaya tidak diketahui dengan jelas. Kemudian sampai kepada Rasulullah. Ini namanya mudalis, yaitu tadlis, menyembunyikan atau memalsukan gurunya. Baik. Kemudian penutup dan daftar pustaka. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari makalah ini. Pertama, referensi kurang dapat dipertanggungjawabkan. Footnote tidak ada sama sekali. Daftar pustaka penulisannya kurang sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Kemudian banyak mengambil dari Blogspot dan WordPress yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi saya masih husnudon dengan penulis, tidak melakukan copy paste, dan masih ada kesempatan untuk merevisi, memperbaiki makalah ini karena penilaian nanti ketika setelah revisi. Dan dikumpulkan revisiannya ketika di akhir semester. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.